Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah berhasil mencapai lantai 8 pavilion kitab suci jiwa, aura kuat Wang Lin perlahan menghilang dan kembali ke avatarnya di kehampaan. Wang Lin sengaja hanya menggunakan kekuatan avatar secukupnya karena penggunaan berlebihan dapat membuat avatar layu. Wang Lin sempat mempertimbangkan naik ke lantai 9 dengan meminjam kekuatan avatar. Namun, setelah merasakan betapa mengerikannya batasan di tangga, dia menyimpulkan bahwa biaya untuk memaksa naik terlalu besar dibanding manfaatnya pada tingkat kultivasinya sekarang. Karena itu, dia memilih tidak naik. Di lantai 8 terdapat 9 tubuh jiwa 7 inci, masing-masing menyimpan warisan mantra. Wang Lin menemukan teknik fantasi jiwa asli, mantra ilusi berlapis-lapis, dan dao mata jiwa. Beberapa mantra lainnya yang belum pernah dia lihat digunakan secara langsung. Wang Lin menyadari bahwa mantra ilusi berlapis-lapis yang digunakan para murid Sekte Jiwa Agung sebenarnya belum lengkap. Versi yang tersedia di lantai 8 hanya memiliki 8 lapisan, sedangkan batas sempurnanya adalah 9 lapisan. Lapisan ke-9 kemungkinan berada di lantai 9. Tubuh jiwa ke-7 menyimpan fantasi jiwa asli milik Yanlu, dan mantra tersebut sudah lengkap di lantai 8. Wang Lin akhirnya memilih fantasi jiwa asli, karena dia yakin suatu saat pasti akan kembali ke lantai 9 untuk memperoleh ilusi berlapis-lapis lengkap. Untuk saat ini, fantasi jiwa asli lebih cocok dengan labu jiwa yang dimilikinya. Karena itu, tidak ada alasan membuang kesempatan memilih ilusi berlapis-lapis sekarang. Wang Lin duduk di depan tubuh jiwa ke-7 dan mulai menyerap warisan fantasi jiwa asli. Tubuh jiwa itu memancarkan cahaya hantu dan untaian seperti asap memasuki tubuh Wang Lin melalui berbagai lubang tubuhnya. Suara seperti bisikan bergema di telinganya, perlahan menanamkan prinsip mantra tersebut ke dalam jiwanya hingga menjadi seperti sifat alami kedua. Wang Lin menghabiskan 3 hari penuh di lantai 8 tanpa bergerak. Selama waktu tersebut, dia sepenuhnya menyerap fantasi jiwa asli. Sementara itu, keberhasilan Wang Lin menembus lantai 7 dan 8 sekaligus membuatnya menjadi legenda di antara para murid Sekte Jiwa Agung. Mereka mulai berspekulasi mengenai identitas dan asal-usul Wang Lin, tetapi tidak ada dugaan yang mendekati kebenaran. Orang-orang yang mengetahui identitas sebenarnya, termasuk Pan Shanmeng, Pan Shanlu, leluhur banteng hijau atau Green Bull, dan Yanlu, tidak membocorkannya. Bahkan Yanlu kini memiliki ketakutan terhadap Wang Lin setelah Wang Lin meninggalkan celah dalam hati daonya. Status Wang Lin sebagai kultivator negara kuno juga telah dirahasiakan oleh leluhur banteng hijau melalui perintah diam-diam. Pada hari keempat, Wang Lin membuka mata. Matanya kini memiliki aura seperti asap mimpi. Siapapun yang menatap matanya berpotensi tenggelam ke dalam pandangannya dan sulit melepaskan diri. Ini menunjukkan bahwa dia telah benar-benar memperoleh teknik fantasi jiwa asli. Setelah memahami mantra tersebut, Wang Lin turun dari lantai 8 melewati lantai-lantai di bawahnya hingga kembali ke lantai 1. Dia kemudian menyadari prinsip penting mantra Sekte Jiwa Agung. Dao mata jiwa dan fantasi jiwa agung membutuhkan seseorang memisahkan sebagian jiwanya untuk berkomunikasi dengan dunia dan menjalankan rangkaian mantra. Hal ini menjelaskan mengapa Wang Lin dahulu tidak dapat benar-benar menggunakan mantra ilusi berlapis-lapis di dunia gua. Dia hanya bisa mengandalkan layar hantu sebagai media. Tanpa benda tersebut, dia kehilangan kemampuan untuk menggunakan mantra itu. Setelah Wang Lin pergi, leluhur banteng hijau merasa lega karena Wang Lin tidak memaksa masuk ke lantai 9. Dia mengingat ramalan leluhur generasi pertama. Wang Lin pada akhirnya akan memasuki lantai 9 setelah berada di Sekte Jiwa Agung selama 300 tahun. 9 hari setelah Wang Lin memasuki lantai 9, 3 sekte besar dari benua iblis hijau akan bergabung untuk menghancurkan Sekte Jiwa Agung dan Sekte Gui Yi. Tujuan mereka adalah memperoleh jiwa banteng surgawi yang ditekan di bawah benua banteng surgawi. Leluhur generasi pertama Sekte Jiwa Agung sendiri sangat misterius. Bahkan leluhur generasi berikutnya tidak mengetahui identitasnya dengan jelas. Ada beberapa rumor penting. Dao mata jiwa awalnya memiliki 2 bagian, dan bagian lainnya disebut mata jiwa Dao. Leluhur generasi pertama diduga merupakan murid Dao yang sangat kuat dari sebuah sekte tersembunyi di benua astral abadi. Dalam generasinya terdapat 2 pewaris yang masing-masing mewarisi Dao mata jiwa dan mata jiwa Dao. Leluhur pertama meninggalkan kesempatan memperoleh Dao lengkap dan pergi ke benua banteng surgawi yang baru diciptakan oleh leluhur surgawi. Dia kemudian mendirikan Sekte Jiwa Agung. Rumor yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa di kota Kekaisaran, seni Dao garis keturunan milik guru Kekaisaran disebut Dao Mata Jiwa.
Leluhur Banteng Hijau sendiri merasa rumor ini sangat mengganggu karena dapat menghubungkan asal-usul sekte Jiwa Agung dengan keberadaan yang sangat kuat di benua astral abadi. Wang Lin terbang meninggalkan paviliun kitab suci jiwa. Para murid dan anggota sekte yang merasakan kedatangannya memberi hormat kepadanya dengan indera ilahi. Wang Lin juga membalas dengan ramah. Dia akhirnya kembali ke gunung yang terbakar miliknya. Di sana Pan Shan Meng masih menunggu di luar gunung. Wang Lin menyuruhnya masuk, membersihkan gua yang berantakan, mencari tempat tinggal, dan bersiap kapan saja jika dipanggil. Pan Shan Meng tidak berani membantah. Meskipun panas dari gunung membuatnya kesulitan, dia tetap masuk dan mulai membersihkan gua. Setelah kembali ke guanya, Wang Lin duduk dan mengeluarkan 3 kotak yang diberikan oleh leluhur Banteng Hijau. Wang Lin mulai mempertimbangkan situasinya. Sekte Jiwa Agung telah memperlakukannya dengan cukup baik, sehingga dia mempertimbangkan untuk tinggal di sana untuk sementara. Dia belum sepenuhnya memahami situasi yang berkaitan dengan gurunya. Kemunculan dirinya kemungkinan akan menimbulkan ketidakpuasan atau konflik dari pihak tertentu. Karena itu, sebelum mencari guru, dia ingin meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Wang Lin juga merasakan secara samar bahwa sebuah bencana besar sedang berkumpul menuju dirinya. Namun dia tidak terlalu takut. Selama kekuatannya cukup tinggi, tidak ada bencana yang benar-benar menjadi masalah. Dengan keyakinan itu, Wang Lin memusatkan perhatian pada kotak pertama. Kotak pertama, terlihat seperti benda fana biasa dan tertutup debu, tetapi indera ilahi tidak dapat menembusnya. Kotak itu disegel dengan kertas kuning kuno yang telah bertahan selama waktu yang sangat lama. Saat Wang Lin merobek segel tersebut, sebuah kekuatan aneh masuk ke tubuhnya sejenak, seolah-olah sedang memeriksa apakah orang yang membuka kotak adalah orang yang tepat. Segel tersebut kemudian berubah menjadi debu. Di dalam kotak terdapat batu hitam seukuran kepalan tangan, penuh lubang kecil. Ketika indera ilahi Wang Lin menyentuh batu itu, inderanya terserap ke dalam lubang-lubang tersebut. Wang Lin kemudian menyadari bahwa batu itu sebenarnya memiliki ruang yang sangat besar, dengan setiap lubang kecil seperti ruang tersendiri. Suara kuno dari pemberi hadiah menjelaskan fungsi batu tersebut. Batu itu adalah batu luar angkasa. Karena Wang Lin baru berpindah dari dunia gua ke benua astral abadi dan belum dapat membuka ruang penyimpanannya dengan normal, batu ini memberinya cara untuk mengaksesnya. Dengan menggunakan satu ruang pada batu tersebut, Wang Lin dapat mengambil satu benda dari ruang penyimpanannya tanpa kerusakan. Namun kemampuan ini hanya dapat digunakan satu kali. Jika digunakan lebih dari sekali, ruang-ruang di dalam batu akan menjadi tidak stabil dan runtuh. Fungsi lainnya jauh lebih penting, batu tersebut dapat digunakan untuk memelihara dan menyempurnakan dao surgawi. Wang Lin memiliki dao surgawi yang tidak lengkap, sehingga dia dapat memasukkannya ke batu tersebut dan perlahan membuatnya menjadi lengkap. Wang Lin tidak langsung menggunakan batu itu. Dia menyimpannya untuk digunakan pada waktu yang tepat. Kotak kedua, berisi sebuah batu giok yang seluruhnya dikelilingi kabut, bahkan tampak seolah-olah giok itu sendiri terbentuk dari kabut. Ketika Wang Lin mengambilnya, suara kuno kembali muncul di pikirannya. Giok tersebut merupakan hasil dari masa hidup pemberi hadiah dalam mengolah dao mata jiwa. Giok ini memiliki 2 kemungkinan penggunaan, tetapi hanya dapat digunakan satu kali. Memungkinkan penggunanya melihat perubahan di benua astral abadi. Wang Lin menyadari bahwa hadiah kedua jauh lebih berharga daripada batu luar angkasa. Jika kemampuan giok tersebut benar-benar dapat membuatnya melihat perubahan yang berkaitan dengan masa lalu dan masa depan, maka benda itu dapat menjadi kartu penyelamat nyawa pada saat kritis. Karena nilainya terlalu besar, Wang Lin juga tidak menggunakannya sembarangan dan menyimpannya. Ketika Wang Lin membuka kotak ketiga, segelnya menghilang dan kotaknya langsung membusuk menjadi debu. Di dalamnya hanya terdapat setetes air jernih sebesar kuku. Namun setetes air tersebut bukan air biasa. Begitu muncul, kabut memenuhi tetesan itu. Cahaya yang dipancarkannya sangat memikat dan dapat membuat seseorang kehilangan dirinya dalam dunia yang tercermin di dalam tetesan. Aura esensi air yang sangat kuat menyebar ke seluruh gua dan gunung. Bahkan api di Gunung Wang Lin hampir padam karena kekuatan esensi air tersebut. Wang Lin langsung menyadari betapa berharganya hadiah ketiga. Mengapa esensi air sangat penting bagi Wang Lin? Jalur kultivasi Wang Lin berpusat pada esensi. Dia telah memperoleh 7 esensi. Esensi airnya sebelumnya baru mencapai penyelesaian kecil, sehingga perkembangan kultivasinya terhenti pada tahap akhir Spirit Fight. Pembentukan tubuh sejati esensi api tidak meningkatkan ranah kultivasinya secara langsung, itu hanya membuat kekuatan mantranya semakin dahsyat.
Dengan memperoleh dan menyempurnakan esensi air ini, Wang Lin akhirnya menyempurnakan 8 esensi, maka kultivasinya naik ke puncak Spirit Fight. Kemudian, jika Wang Lin memperoleh esensi ke-9, akan memasuki Arcane Fight. Setelah memiliki 9 esensi, kekuatan Wang Lin akan jauh melampaui kultivator biasa pada ranah yang sama. Bahkan pada tahap awal Arcane Void, dia memperkirakan dirinya dapat melawan kultivator Void Tribulan tahap awal tanpa perlu menggunakan mantra terkuatnya. Lebih jauh lagi, ketika mencapai tahap akhir Arcane Void, 9 esensinya akan memungkinkan dia menghadapi 9 Arcane Tribulan sekaligus, sehingga akhirnya mencapai Void Tribulan. Karena itu, Wang Lin menyadari kembali bahwa esensi merupakan kunci utama jalur kultivasinya. Ini adalah kedua kalinya Wang Lin mendapatkan tetesan esensi air. Yang pertama berasal dari All Seer. Tetesan pertama itu, ditambah keberuntungan Wang Lin di planet 5 elemen, memungkinkan esensi airnya mencapai penyelesaian kecil. Namun tetesan yang diberikan sekarang jauh melampaui pemberian All Seer. Perbedaannya sangat besar dan hampir tidak dapat dibandingkan. Pemberi hadiah menjelaskan bahwa dia memurnikan 99 sungai di benua sungai surgawi, menggunakan sejumlah kultivator yang memiliki esensi air untuk memeliharanya. Dia tidak tahu apakah tetesan tersebut akan langsung membuat esensi air Wang Lin sempurna, tetapi dia yakin hasilnya akan sangat dekat bahkan jika belum sempurna. Setelah memberikan ketiga hadiah tersebut, suara kuno menyampaikan harapan terakhir. Dia berharap Wang Lin menyukai ketiga hadiah tersebut. Dia berharap Wang Lin melindungi Sekte Jiwa Agung. Dia juga meminta agar keturunannya suatu hari dapat kembali ke benua tengah. Setelah suara itu menghilang, Wang Lin memeriksa esensi air dengan indera ilahinya secara teliti untuk memastikan tidak ada jebakan. Setelah memastikan semuanya aman, Wang Lin akhirnya memberikan janji. Jika suatu hari dia memiliki kemampuan untuk melindungi Sekte Jiwa Agung, dia akan melakukannya. Begitu Wang Lin mengucapkan janji tersebut, guntur menggelegar di luar Sekte Jiwa Agung. Banyak kultivator terkejut. Leluhur Banteng Hijau langsung membuka mata. Hatinya bergetar dan pupil matanya menyusut. Dia segera teringat pada leluhur generasi pertama. Ini mengisyaratkan bahwa janji Wang Lin mungkin telah menyentuh sesuatu yang berkaitan dengan warisan, kehendak, atau pengaturan yang ditinggalkan leluhur pertama Sekte Jiwa Agung. Setelah membuat janji, Wang Lin tidak membuang waktu. Dia membentuk segel dengan tangan kirinya. Tekanan kuat menyebar dari tubuhnya dan menutupi seluruh gunung. Dia memanggil tubuh sejati esensinya untuk melindunginya. Api dari gunung yang terbakar berkumpul di luar gua dan membentuk tubuh sejati Wang Lin. Tubuh sejati itu kemudian duduk dan bersiap melindungi tubuh utama. Pan Shanmeng yang berada di gunung juga menyadari perubahan tersebut dan menatap puncak gunung yang tertutup api. Tidak diketahui apa yang sedang dia pikirkan. Wang Lin sebenarnya sudah memperhitungkan keberadaan Pan Shanmeng. Dia tidak mungkin membawanya ke sini tanpa memiliki cara untuk menghadapinya jika terjadi sesuatu. Pada akhirnya, Wang Lin menutup matanya dan menggenggam batu luar angkasa, bersiap melanjutkan langkah berikutnya. Wang Lin memiliki banyak benda penting di ruang penyimpanannya, tetapi setelah mempertimbangkan situasinya, dia memilih boneka Yixi. Boneka yang diperoleh dari makam kuno itu memiliki kekuatan yang mendekati kultivator Void Tribulan tahap awal, sehingga merupakan perlindungan terbaik bagi Wang Lin selama kultivasi tertutup. Wang Lin menggunakan batu luar angkasa untuk menggantikan ruang penyimpanannya selama sesaat. Salah satu ruang di dalam batu runtuh setelah proses tersebut selesai, tetapi ruang penyimpanan Wang Lin berhasil diakses tanpa merusaknya. Boneka Yixi langsung muncul dengan aura membunuh yang mengerikan. Setelah mengenali Wang Lin sebagai tuannya, keganasannya sedikit mereda. Wang Lin kemudian memerintahkannya, "Yixi, lindungi aku." Yixi langsung menjaga pintu masuk gua. Siapapun yang mencoba masuk akan menghadapi serangan brutalnya. Wang Lin juga memastikan Raja Nyamuk tetap menjadi lapisan perlindungan terakhir. Dengan dua penjaga tersebut dan tubuh sejatinya di luar, dia merasa cukup aman untuk berkultivasi. Wang Lin menempatkan tetesan esensi air di antara alisnya. Begitu menyentuh tubuhnya, darah dan air dalam tubuh Wang Lin seperti mendidih. Esensi air yang baru segera bergabung dengan esensi air yang telah dia miliki sebelumnya. Namun prosesnya sangat ekstrim. Tetesan tersebut mulai menyerap hampir seluruh air dan darah dalam tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin dengan cepat mengering. Dalam waktu singkat, dia berubah seperti mayat yang telah dikeringkan selama bertahun-tahun. Kondisi ini bukan karena Wang Lin terluka,
tetapi merupakan konsekuensi alami dari proses memadatkan esensi air. Setelah sekitar 7 hari, Wang Lin tetap tidak bergerak dan auranya justru semakin kuat. Kemudian dia memasuki fase penyebaran esensi air. Tubuhnya yang seperti kerangka pulih dalam sekejap dan menjadi jernih seperti kristal. Selama 9 hari berikutnya, esensi air terus berputar di dalam tubuhnya. Setelah itu siklus kedua dimulai. Wang Lin terus mengulangi proses tersebut sampai siklus ke-7, tetesan esensi air tinggal kurang dari 20% ukuran awal. Beberapa bulan kemudian dia mencapai siklus ke-8. Setelah siklus ke-8 selesai, tetesan esensi air menjadi sangat kecil hingga hampir tidak terlihat. Wang Lin mengabaikan seluruh dunia luar dan berkonsentrasi penuh pada penyempurnaan esensi air, karena dia tahu keberhasilannya akan langsung meningkatkan tingkat kultivasinya. Esensi air ini merupakan esensi korporeal, sehingga memiliki masalah yang sama dengan esensi api Wang Lin. Namun situasinya jauh lebih mudah dibandingkan ketika Wang Lin pertama kali menyerap esensi api. Esensi air Wang Lin sebelumnya sudah mencapai penyelesaian kecil. Karena itu, ketika bergabung dengan esensi air dari benua astral abadi, penolakan yang muncul tidak terlalu kuat. Wang Lin masih mampu menahannya. Dengan demikian, proses penyatuan terus berlangsung. Selama Wang Lin berkultivasi, tubuh sejati esensi api menjaga bagian luar gua. Boneka Yi Si menjaga bagian dalam. Raja Nyamuk juga tetap menjadi perlindungan tambahan. Namun Yi Si mulai mengalami masalah. Sudah berbulan-bulan dia tidak memperoleh darah, sehingga menjadi semakin gelisah dan haus darah. Dia terus meraung. Kadang-kadang dia menatap Wang Lin dengan tatapan tajam. Namun hubungan tuan dan boneka membuat kehendak Wang Lin tetap mampu menahannya. Yi Si juga merasakan bahwa Wang Lin sekarang berbeda dari sebelumnya. Ada aura samar dalam diri Wang Lin yang membuat Yi Si merasa takut. Selain itu, Yi Si dapat merasakan aura avatar Wang Lin di dalam tubuhnya. Semua hal tersebut membuat Yi Si tetap berada di bawah kendali Wang Lin meskipun keinginan haus darahnya semakin kuat. Wang Lin percaya bahwa semakin tinggi kultivasinya, semakin kuat pula kehendaknya, sehingga nantinya dia akan mampu mengendalikan Yi Si dengan lebih sempurna. Beberapa bulan berlalu. Pan Shanmeng masih berada di Gunung Wang Lin dan terus mengawasi gua tempat Wang Lin berkultivasi. Dia sebenarnya memiliki tujuan tersembunyi. Dia tidak berani menyerang Wang Lin secara langsung. Namun dia ingin mendekat ketika Wang Lin sedang berkultivasi. Tujuannya adalah melaksanakan perintah gurunya, Yan Lu, untuk perlahan-lahan mengutuk Wang Lin sampai mati. Akhirnya Pan Shanmeng keluar dari guanya dan menuju puncak. Dia berhenti sekitar 1000 kaki dari Wang Lin. Namun pada saat itu, tubuh sejati esensi api Wang Lin membuka mata. Tatapan tubuh sejati tersebut membuat Pan Shanmeng langsung ketakutan. Dia menyadari bahwa meskipun Wang Lin sedang berkultivasi tertutup, dia masih mampu mengawasi keadaan di sekelilingnya. Pan Shanmeng hendak mundur. Pada saat yang sama, Yi Si mendeteksi keberadaan Pan Shanmeng. Setelah berbulan-bulan tidak mendapatkan darah, Yi Si sudah sangat gelisah. Kabut hitam keluar dari gua. Sepasang mata ganas muncul di dalamnya. Lidah merahnya menjulur keluar. Yi Si langsung menyerang Pan Shanmeng. Pan Shanmeng sebenarnya berada pada tingkat Arcane Tribulan ke-7, sehingga kekuatannya sangat tinggi. Namun menghadapi Yi Si membuatnya gemetar. Alasannya bukan hanya kekuatan Yi Si, tetapi juga karena dia sudah memiliki ketakutan mendalam terhadap Wang Lin. Pan Shanmeng langsung mundur. Tetapi Yi Si jauh lebih cepat. Ia mengejar Pan Shanmeng dengan raungan dan kabut hitam menghalangi jalur pelariannya. Pertarungan itu menimbulkan gemuruh besar yang mengguncang seluruh sekte Jiwa Agung. Para anggota sekte Jiwa Agung sebelumnya telah diperintahkan untuk tidak mendekati Gunung Wang Lin. Ketika mereka mendengar keributan tersebut, banyak orang langsung memperhatikannya. Yan Lu, yang sedang berkultivasi, membuka matanya dan ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba teringat bahwa Pan Shanmeng adalah orang yang dia kirim untuk mengutuk Wang Lin sampai mati. Ada ketakutan di matanya dan dia segera bergerak menuju Gunung Wang Lin. Sementara pertempuran terjadi di luar, Wang Lin berada pada siklus ke-9 dan terakhir. Jika berhasil menyelesaikannya, esensi airnya akan sempurna dan tingkat kultivasinya akan meningkat. Namun pada titik kritis tersebut, terjadi masalah. Esensi air yang tersedia ternyata tidak cukup. Tetesan esensi air telah habis sebelum siklus ke-9 selesai. Tubuh Wang Lin kembali menjadi sangat kering,
hampir seperti kerangka. Dia membuka mata dengan cahaya tajam. Kesimpulannya jelas, esensi air yang dimilikinya masih kurang sedikit untuk menyelesaikan siklus terakhir. Dia membutuhkan sejumlah besar air tambahan. Saat Wang Lin sedang memikirkan cara mendapatkan air yang dibutuhkan, dia merasakan keributan di luar. Dia mendeteksi pertarungan Yi Si dan Pan Shanmeng. Aura Yan Lu yang sedang mendekat. Wang Lin langsung memerintahkan, "Yi Si, kembali." Kemudian dia keluar dari gua. Tubuh Wang Lin masih dalam keadaan kering seperti kerangka, akibat proses kondensasi esensi air yang belum selesai. Ketika Yan Lu melihat penampilan Wang Lin yang mengerikan tersebut, dia langsung terkejut dan berteriak. Setelah keluar dari gua, Wang Lin yang tubuhnya hampir sepenuhnya kering membuat Yan Lu dan Pan Shanmeng sangat ketakutan. Kondisinya seperti mayat karena hampir seluruh air dan darah dalam tubuhnya telah diserap oleh esensi air. Jubah putihnya longgar membungkus tubuhnya yang kurus, sementara aura mengerikan yang keluar darinya justru semakin kuat. Wang Lin memanggil kembali boneka Yi Si, lalu bertanya kepada Yan Lu mengapa dia datang. Yan Lu menjelaskan bahwa dia datang karena Pan Shanmeng diserang Yi Si. Wang Lin menegaskan bahwa Pan Shanmeng adalah pembantunya dan Yan Lu tidak perlu mencampuri urusannya. Wang Lin kemudian langsung menanyakan apakah Yan Lu mengetahui tempat yang memiliki air dalam jumlah sangat besar, idealnya sebuah lautan. Yan Lu segera memahami bahwa Wang Lin sebenarnya sedang menyerap esensi air, bukan sekadar berkultivasi dengan mantra air. Dia memberitahu bahwa di antara benua Banteng Surgawi dan benua Iblis Hijau terdapat laut pedalaman yang sangat luas. Laut tersebut masih berjarak sekitar 9 bulan perjalanan dari posisi mereka. Yan Lu kemudian membuat sebuah peta perjalanan ke laut pedalaman menggunakan batu giok dan memberikannya kepada Wang Lin. Wang Lin memeriksa peta tersebut dan berterima kasih. Dia tidak lagi memperhatikan Pan Shanmeng dan langsung meninggalkan Sekte Jiwa Agung. Setelah keluar dari Sekte Jiwa Agung, Wang Lin menggunakan kemampuan menyatu dengan dunia untuk melakukan perjalanan jauh. Dia akhirnya muncul sekitar 100.000 km dari Sekte Jiwa Agung, di sebuah padang rumput luas bernama Padang Rumput Langit Ekstrim. Tempat ini memiliki banyak gua dan dihuni banyak kultivator nakal. Alasan mereka berkumpul di sana adalah karena rerumputan di wilayah tersebut menghasilkan energi surgawi yang cukup padat. Menurut peta Yan Lu, Wang Lin harus menempuh sekitar 6 bulan lagi dari Padang Rumput Langit Ekstrim untuk mencapai laut pedalaman. Perjalanan panjang membuat Wang Lin tidak dapat terus-menerus menggunakan pembengkokan ruang. Karena itu, dia menggunakan Raja Nyamuk sebagai tunggangan. Raja Nyamuk muncul dari tato di lengannya, membawa Wang Lin terbang menuju tujuan. Saat Wang Lin terbang di atas Padang Rumput Langit Ekstrim, suara dan aura Raja Nyamuk menarik banyak indera ilahi. Sebagian besar kultivator hanya melihat Wang Lin dan Raja Nyamuk lalu memilih untuk tidak ikut campur. Namun beberapa orang mulai mengikutinya. Pada akhirnya terdapat 3 indera ilahi yang terus membuntuti Wang Lin. 2 kultivator Arcane Void tahap tengah, dan 1 kultivator Spirit Void tahap akhir. Mereka sebenarnya sedang mengamati apakah Wang Lin hanya lewat atau mempunyai teman dan kekuatan tersembunyi di Padang Rumput Langit Ekstrim. Wang Lin mengetahui keberadaan mereka, tetapi sama sekali tidak menganggapnya serius. Setelah sekitar 7 hari, Wang Lin hampir mencapai ujung Padang Rumput Langit Ekstrim. Dia merasa sudah dapat menggunakan pembengkokan ruang lagi untuk perjalanan jauh. Namun 3 orang yang mengikutinya akhirnya mengambil tindakan. Salah satu dari mereka berteriak agar Wang Lin tidak pergi begitu saja. Yang lain secara terang-terangan meminta Raja Nyamuk, bahkan mengatakan bahwa jika Wang Lin menyerahkannya, mereka akan membiarkannya hidup. Kemudian serangan dilancarkan. Sebuah lengan hitam raksasa muncul dari langit belakang Wang Lin dan menerjangnya dengan kekuatan besar. Awalnya Wang Lin tidak ingin mencari masalah. Namun, karena mereka sudah menyerangnya, dia tidak memiliki alasan untuk menahan diri. Wang Lin mengangkat tangan kanannya yang kering. Kemudian dia merobek langit dengan tangan kosong. Sebuah retakan raksasa muncul dan membelah dunia. Di belakang Wang Lin bahkan muncul lengan Dao kuno raksasa. Retakan tersebut bertabrakan dengan lengan hitam. Hasilnya, lengan hitam langsung terkoyak. 3 orang yang menyerangnya terkena dampak serangan tersebut dan terlempar mundur. Mereka akhirnya menyadari sesuatu yang mengejutkan. Wang Lin sama sekali bukan sekadar kultivator Spirit Void. Mereka bahkan menyadari bahwa tubuh fisik Wang Lin sangat kuat, sampai-sampai sebanding dengan kultivator negara kuno. Ketiga orang itu langsung ketakutan dan melarikan diri ke 3 arah berbeda. Wang Lin tidak berniat membiarkan mereka pergi setelah menyerangnya.
Dia langsung memerintahkan kekuatannya. Boneka Yi Si dipanggil. Yi Si langsung mengejar salah satu kultivator. Kabut hitam menyelimuti target, dan jeritan terdengar. Tak lama kemudian suara itu menghilang. Kultivator tersebut tewas di tangan Yi Si. Raja Nyamuk mengejar kultivator Spirit Void tahap akhir. Raja Nyamuk langsung menusuk tubuhnya. Orang itu berusaha melawan. Namun Wang Lin hanya mengangkat tangannya dan menunjuk. Dengan satu gerakan, Wang Lin membuat tubuh kultivator tersebut berhenti total. Raja Nyamuk kemudian menghisapnya. Kultivator Spirit Void tahap akhir itu juga tewas. Orang ketiga berusaha melarikan diri. Wang Lin melompat dari punggung Raja Nyamuk. Tubuh sejati esensi api miliknya berubah menjadi segel api dan mengejar target. Api tersebut kemudian membentang hingga menghubungkan langit dan bumi, membentuk mulut raksasa yang hendak menelan kultivator tersebut. Namun tepat sebelum dia terbunuh, muncul cahaya hijau. Cahaya hijau menahan serangan api Wang Lin. Kultivator yang hampir mati tersebut langsung berteriak, "Guru, selamatkan aku!" Pada saat bersamaan, seluruh padang rumput langit ekstrim bergetar. Raungan berat bergema dari bumi. Kemudian terdengar satu suara, "Berhenti!" Setelah seseorang berteriak, "Berhenti!" Wang Lin justru menghadapi serangan berikutnya. Namun, kekuatan lawannya sama sekali tidak cukup untuk menghentikannya. Sebuah tinju raksasa dari tanah muncul dan menyerang Wang Lin. Wang Lin tidak menghindar. Dia langsung membalas dengan satu pukulan. Benturan tersebut menghancurkan tinju tanah, sementara terdengar jeritan ketakutan dari dalam bumi. Seorang kultivator berwarna kuning muncul dari tanah lalu mencoba melarikan diri menggunakan teknik pelarian bumi. Pada saat yang sama, kultivator ketiga yang sebelumnya dilindungi cahaya hijau akhirnya ditelan sepenuhnya oleh api Wang Lin. Tubuh sejati esensi api Wang Lin berjalan keluar dari badai api setelah membunuhnya. Wang Lin kemudian mengincar kultivator yang melarikan diri di bawah tanah. Wang Lin menekan tangan keringnya ke tanah. Akibatnya, kekuatan penyerapan yang sangat mengerikan menyebar dari tubuhnya. Rumput di sekitar Wang Lin langsung layu. Air yang terkandung dalam rumput diserap ke dalam tubuhnya. Uap air dalam jumlah besar mengalir menuju Wang Lin. Daerah yang dilewatinya berubah menjadi padang rumput kering. Efek penyerapan tersebut bahkan mengejar kultivator yang sedang melarikan diri di bawah tanah. Kultivator itu merasakan aura kematian yang sangat kuat. Dia menyadari bahwa jika kekuatan tersebut menyentuhnya, dia akan mati. Karena panik, dia berusaha melarikan diri menuju gua-gua para kultivator nakal di padang rumput langit ekstrim untuk mencari perlindungan. Saat kultivator tersebut mendekati gua, seorang lelaki tua berambut putih keluar. Auranya menunjukkan bahwa dia adalah Void Tribulan tahap awal. Orang tua itu langsung menyerang kultivator yang melarikan diri dan membuatnya terlempar keluar dari tanah. Namun justru pada saat itu, padang rumput yang telah dikeringkan oleh Wang Lin menyentuh tubuhnya. Akibatnya, tubuh kultivator tersebut kehilangan seluruh air dan darahnya. Tubuhnya cepat mengering, dan jiwa asalnya keluar dari tubuh. Tetapi boneka Yi Si langsung mengejarnya. Kabut hitam menyelimuti jiwa asal tersebut dan akhirnya Yi Si membunuhnya juga. Jadi, keempat orang dari Dao Gunung Hitam yang sebelumnya mengejar Wang Lin semuanya akhirnya tewas. Lelaki tua berambut putih memperkenalkan dirinya sebagai Zuo Zhou. Dia tidak mencoba menyerang Wang Lin. Sebaliknya, dia meminta Wang Lin menghentikan teknik penyerapan tersebut. Karena padang rumput langit ekstrim merupakan tempat tinggal banyak kultivator nakal. Wilayah itu adalah salah satu tempat penting bagi mereka. Jika Wang Lin terus menyerap air dan energi dari tanah, seluruh fondasi kehidupan para kultivator nakal di wilayah tersebut akan rusak. Zuo Zhou meminta agar Wang Lin tidak menghancurkan tempat tersebut. Wang Lin kemudian menghentikan penyerapan. Air yang tersisa dan esensi dari kultivator yang terbunuh masuk ke tubuhnya, tetapi jumlahnya masih belum cukup untuk menyelesaikan siklus ke-9 esensi air. Setelah melihat kondisi wilayah tersebut, Wang Lin mulai berpikir. Sebagian besar kultivator nakal di padang rumput langit ekstrim tinggal di bawah tanah. Wang Lin kemudian menyadari sesuatu yang penting. Bagian bawah benua adalah wilayah yang paling dekat dengan jantung bumi. Dia tidak menjelaskan pemikirannya kepada Zuo Zhou. Wang Lin hanya memandang lelaki tua itu, kemudian memanggil kembali boneka Yi Si dan Raja Nyamuk. Setelah itu dia pergi menggunakan pembengkokan ruang. Setelah Wang Lin pergi,
Zuozhou baru merasa lega. Lebih dari selusin kultivator keluar dari bawah tanah. Mereka menyimpulkan, Wang Lin bukan orang yang bisa mereka provokasi. Boneka Yi Xi sangat kuat. Raja Nyamuk sangat aneh dan berbahaya. Tubuh fisik Wang Lin sendiri juga sangat kuat. Orang seperti Wang Lin kemungkinan besar memiliki latar belakang sekte atau kekuatan besar. Mereka menyebut bahwa Wang Lin telah membunuh 4 orang dari Dao Gunung Hitam, tetapi mereka menganggap keempat orang itu memang mencari kematian karena telah membuntuti Wang Lin selama berhari-hari. Zuozhou akhirnya memerintahkan semua orang untuk membubarkan diri dan mengakhiri masalah tersebut. Setelah menggunakan pembengkokan ruang untuk kedua kalinya, Wang Lin muncul di wilayah pegunungan. Menurut peta Yanlu, dia masih berjarak sekitar 3 bulan perjalanan dari Laut Pedalaman. Wang Lin kembali menggunakan Raja Nyamuk sebagai tunggangan dan bergerak menuju timur. Karena wilayah ini sudah dekat dengan benua iblis hijau, jumlah kultivator sangat sedikit. Selama sekitar 10 hari, Wang Lin berpapasan dengan beberapa kultivator. Tidak ada yang berani mencari masalah dengannya. Bahkan ketika indera ilahi mereka memeriksanya, setelah melihat penampilannya yang seperti mayat kering, mereka memilih pergi. Setelah 10 hari tersebut, Wang Lin menggunakan pembengkokan ruang untuk ketiga kalinya. Laut yang memisahkan benua Banteng Surgawi dan benua Iblis Hijau disebut Laut Pil. Ada legenda bahwa laut ini terbentuk karena sebuah pil yang jatuh dari langit. Namun rumor tersebut dianggap terlalu tidak masuk akal dan tidak ada yang benar-benar mempercayainya. Laut Pil sangat luas dan ombaknya besar. Karena wilayah ini berada di antara dua benua, situasinya juga sangat kacau. Awan hitam menutupi langit, petir bergemuruh, dan hujan deras menyatu dengan laut. Wang Lin muncul di tengah hujan dan berdiri di atas laut. Ketika melihat laut yang sangat luas tersebut, matanya langsung berbinar. Dia hanya membutuhkan sedikit lagi untuk menyelesaikan esensi air. Masalahnya adalah dia membutuhkan sumber air yang sangat besar. Dan sekarang dia menemukan tempat yang tepat. Wang Lin tenggelam ke dasar laut. Di dasar laut terdapat terumbu karang. Rumput laut berwarna-warni, dan banyak ikan dan udang. Wang Lin duduk di antara rumput laut, memejamkan mata dan membentuk segel. Kemudian dia menggunakan teknik, sari air, kumpulkan. Sekejap kemudian, seluruh laut Pil mulai bergolak. Air laut bergetar dan mendidih, gelombang besar muncul, serta gemuruh terdengar di seluruh wilayah. Namun, yang paling mengejutkan adalah Wang Lin perlahan menyatu dengan Laut Pil. Auranya menghilang sampai hampir tidak bisa dibedakan dari laut itu sendiri. Dia mulai mengekstrak esensi air dari seluruh Laut Pil untuk menyelesaikan siklus terakhir esensi airnya. Saat mulai menyerap Laut Pil, Wang Lin akhirnya menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Laut Pil sebenarnya memiliki penghalang misterius. Lapisan pembatas tersebut memungkinkan seseorang masuk, tetapi tidak memungkinkan seseorang keluar. Dengan kata lain, seluruh Laut Pil telah disegel. Bahkan Wang Lin tidak menyadari keberadaan pembatas tersebut ketika pertama kali masuk. Dia baru merasakan keberadaannya ketika mulai menyerap Laut Pil. Namun pada saat yang sama, Wang Lin menyadari bahwa terjadi sesuatu yang jauh lebih besar di dalam laut. Walaupun Laut Pil bergolak akibat penyerapan Wang Lin, para kultivator di luar tidak memperhatikannya. Alasannya adalah, Laut Pil sedang mengalami pembantaian besar-besaran. Banyak kultivator nakal dari benua Banteng Surgawi sedang dibunuh oleh kelompok kultivator yang dikelilingi api hantu berwarna hijau. Jumlah mereka sangat banyak. Karena pertumpahan darah tersebut, keributan yang ditimbulkan oleh Wang Lin saat menyerap Laut Pil justru tertutup oleh pertempuran yang jauh lebih besar. Pembantaian di Laut Pil terus berlangsung. Para kultivator berjubah hijau dari benua Iblis Hijau memburu dan membunuh para kultivator nakal dari benua Banteng Surgawi. Karena Laut Pil telah disegel, para korban hampir tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Gua-gua di dasar laut dibongkar satu persatu dan siapapun yang mencoba kabur akan dikejar sampai mati. Di sisi dekat benua Iblis Hijau, terdapat 3 bendera besar dengan ribuan kultivator di bawahnya. 3 pemimpin utama operasi ini adalah 2 pria dan seorang wanita, semuanya masih terlihat muda. Wanita itu memegang kompas Laut Pil yang dapat memantau posisi para kultivator di seluruh lautan. Kompas tersebut menunjukkan ribuan titik hijau yang mewakili pasukan benua Iblis Hijau dan banyak titik putih yang mewakili kultivator Banteng Surgawi. Titik-titik putih terus menghilang satu demi satu karena dibantai. 3 kultivator terkuat di Laut Pil berada pada tahap tengah Void Tribulan.
Mereka sudah menjadi target khusus dan akan ditangani oleh utusan Iblis Hijau, sehingga ketiga pemimpin operasi tidak perlu mengkhawatirkan mereka secara langsung. Selain 3 orang tersebut, terdapat sekitar 9 kultivator kuat dengan tingkat kultivasi sekitar Arcane tribulan ke-7 atau ke-8. Mereka menjadi sasaran utama ketiga pemimpin tersebut. Wanita itu menjelaskan bahwa mereka memiliki harta dari sekte iblis racun, yaitu 10.000 cairan yang dimurnikan, yang memiliki aura esensi air sangat kuat dan dapat membantu memastikan pembantaian berlangsung cepat. Tujuan sebenarnya dari operasi ini jauh lebih besar daripada sekadar membunuh para kultivator. 3 sekte besar benua iblis hijau telah bergabung untuk menyerang benua banteng surgawi. Setelah para kultivator di Laut Pil dibantai, mereka akan memurnikan hasil pembantaian menjadi bagian dari pil surgawi, kemudian menggunakan pil tersebut untuk membuka penghalang tak terlihat yang mengelilingi benua banteng surgawi. Ketiga leluhur dari sekte-sekte tersebut bahkan telah menggunakan mantra untuk mengganggu kemampuan orang lain dalam meramalkan masa depan, sehingga rencana mereka sulit diketahui sebelumnya. Di tengah semua pembantaian tersebut, Wang Lin sama sekali tidak menyadari dirinya sedang menjadi bagian dari medan perang besar itu dari sudut pandang musuh. Ia duduk diam di dasar laut, menyatu dengan Laut Pil dan terus menyerap air laut. Wang Lin sedang berusaha menyelesaikan siklus ke-9 esensi air. Ia hanya membutuhkan sedikit lagi untuk menyempurnakannya. Karena itu, ia mencoba menggunakan Laut Pil yang sangat luas sebagai sumber air untuk memadatkan esensi air. Perasaan ilahinya telah menyatu dengan laut, sehingga Wang Lin mengetahui pembantaian yang sedang berlangsung. Namun, ia mengabaikannya dan terus berkultivasi. Kompas wanita dari benua iblis hijau sebenarnya dapat mendeteksi keberadaan Wang Lin sebagai sebuah titik putih. Namun, titik itu terlihat biasa dan tidak mencolok, sehingga tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa Wang Lin sedang berada di dasar laut. Selama 1 hari, lebih dari selusin kelompok kultivator berjubah hijau melewati tempat Wang Lin tanpa menyadarinya. Sementara itu, Wang Lin terus menyerap air. Akibatnya, permukaan Laut Pil mulai turun secara tidak wajar. Setelah 1 hari, permukaan laut telah turun sekitar 100 kaki. Setelah hari berikutnya, penurunannya mencapai lebih dari 800 kaki. Terumbu karang yang sebelumnya berada jauh di bawah laut mulai terlihat. Perubahan sebesar itu akhirnya mulai membuat para kultivator berjubah hijau sadar bahwa ada sesuatu yang tidak normal. Mereka mulai bertanya-tanya, kemana semua air Laut Pil pergi? Apakah seseorang sedang menggunakan mantra yang sangat kuat? Namun, Wang Lin tetap tidak peduli. Ia hanya berpikir bahwa jika air sebanyak itu masih belum cukup, maka ia akan menyerap lebih banyak lagi. Di bagian lain dasar Laut Pil, terdapat 3 kultivator yang sedang melarikan diri. 2 diantaranya terluka parah, tetapi kultivator ketiga tetap membawa mereka dan tidak meninggalkan mereka. Mereka ternyata berasal dari 7 Dao Sekte dan sebelumnya datang ke tempat ini dengan tujuan berkultivasi dengan damai. Namun, mereka justru terseret ke dalam pembantaian besar benua iblis hijau. 2 orang yang terluka itu Jenderal Burung Vermilion dan Kura-Kura Hitam, menyadari bahwa kondisi mereka hanya akan menjadi beban. Mereka meminta Macan Putih untuk meninggalkan mereka dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, situasinya menunjukkan bahwa mereka bertiga telah berada dalam krisis hidup dan mati, sementara tanpa mereka sadari, mereka berada di Laut Pil yang sama dengan Wang Lin. Ketiganya dahulu sangat terkenal dan memiliki kekuatan besar, tetapi usia mereka sudah mendekati akhir. Mereka sebenarnya hanya ingin menjalani sisa hidup dengan tenang. Mereka bahkan telah berjanji untuk tinggal di Laut Pil sampai mati karena usia tua dan mencari 3 junior berbakat untuk mewariskan dao mereka. Namun, rencana itu hancur karena invasi benua iblis hijau. Burung Vermilion dan Kura-Kura Hitam terluka parah, sedangkan Harimau Putih, yang paling sedikit terluka, membawa kedua sahabatnya melarikan diri. Harimau Putih menolak meninggalkan mereka. Baginya, mereka telah memasuki dunia gua bersama, dan meskipun Azure Dragon telah mati, ia tetap tidak mau mengkhianati janji mereka dengan menyelamatkan dirinya sendiri. Di belakang mereka, Qian, salah satu pemuda dari pasukan benua iblis hijau, mengejar dengan santai. Ia tidak terburu-buru karena Laut Pil telah disegel, sehingga ketiganya hampir mustahil melarikan diri. Wanita yang memimpin operasi mulai merasa sangat gelisah. Dalam 2 hari, permukaan Laut Pil telah turun ratusan kaki, jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Di kompasnya, sebagian besar titik putih telah menghilang karena para kultivator banteng surgawi dibantai. 3 kultivator Void Tribulan terkuat juga telah lenyap, sementara dari 9 kultivator kuat lainnya hanya 3 yang masih bergerak bersama. Karena penurunan air laut terlalu aneh,
wanita itu memutuskan tidak menunggu 2 hari tersisa. Ia menggunakan harta sekte iblis racun, 10.000 cairan yang dimurnikan. Setetes cairan hitam dilemparkan ke Laut Pil dan segera menyebar. Dalam waktu singkat, separuh Laut Pil berubah menjadi hitam. Air hitam tersebut sangat berbahaya. Para kultivator banteng surgawi yang terkena langsung terkorosi bersama tubuh dan jiwa asal mereka. Bahkan pasukan berjubah hijau menjadi lebih lambat ketika bergerak di dalamnya. Wanita itu bermaksud menggunakan cairan tersebut untuk menghancurkan semua kultivator yang tersisa sekaligus, dan menggagalkan siapapun yang sedang menyerap Laut Pil. Wang Lin selama ini terus menyerap air Laut Pil, tetapi meskipun jumlah air yang diserap sangat besar, ia masih belum berhasil menyelesaikan siklus ke-9 esensi air. Setelah munculnya Laut Pil hitam, Wang Lin tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat penting. Ia merasakan aura esensi air. Wang Lin segera menggunakan pembengkokan ruang dan berpindah ke bagian Laut Pil yang telah berubah hitam. Ia menemukan bahwa air hitam mengandung esensi air yang jauh lebih kuat, meskipun juga memiliki daya korosi yang sangat mengerikan. Bahkan daging dan jiwa asal dapat dihancurkan olehnya. Karena Wang Lin sendiri sudah berada pada tahap akhir proses pembentukan esensi air dan memiliki dasar esensi air sebelumnya, tubuhnya memiliki ketahanan jauh lebih besar terhadap air hitam tersebut. Tanpa ragu, Wang Lin duduk di tengah Laut Pil hitam dan membuka 36.000 pori tubuhnya, kemudian menyerap air hitam dalam jumlah besar. Rasa sakit akibat korosi muncul di tubuhnya, tetapi pada saat yang sama ia merasakan tubuhnya memperoleh nutrisi yang sangat dibutuhkan. Siklus ke-9 esensi air mulai kembali bergerak dan perlahan menuju penyelesaian. Di sisi lain Laut Pil, wanita pemimpin melihat sesuatu yang mengejutkan pada kompasnya. Air hitam yang memenuhi separuh Laut Pil tiba-tiba mulai menghilang. Ia segera menyadari bahwa seseorang sedang menyerap air hitam tersebut. Lebih mengejutkan lagi, di bagian hitam Laut Pil terdapat satu titik putih yang tetap bertahan. Titik itu adalah Wang Lin. Wanita tersebut akhirnya memahami bahwa orang yang selama ini menyebabkan air Laut Pil menghilang adalah Wang Lin. Dengan niat membunuh, ia segera memerintahkan 50 set tentara iblis hijau untuk membunuh Wang Lin. Ratusan kultivator langsung bergerak dan mengelilingi posisi Wang Lin. Wang Lin sama sekali tidak terganggu oleh pengepungan tersebut. Ia terus menyerap air hitam dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya yang sebelumnya seperti mayat kering mulai pulih dengan sangat cepat. Kulitnya kembali normal, rambutnya kembali, darah mulai mengalir, dan vitalitas tubuhnya kembali. Tubuhnya tidak lagi tampak seperti kerangka. Dengan masuknya energi esensi air yang sangat besar, siklus ke-9 akhirnya selesai. Wang Lin membuka mata. Esensi ke-8 akhirnya terbentuk. Begitu esensi air terbentuk sempurna, tingkat kultivasi Wang Lin yang sebelumnya tertahan di Spirit Void tahap akhir akhirnya mengalami peningkatan. Auranya meledak dan meningkat dengan cepat. Dari Spirit Void tahap akhir menjadi puncak Spirit Void, hanya satu langkah dari Arcane Void. Tubuhnya mengalami perubahan besar. Suara letusan terdengar dari dalam tubuhnya ketika kekuatan esensi air menyebar. Matanya kini memancarkan kilau seperti kristal air, menunjukkan bahwa esensi air benar-benar telah menyatu dengan dirinya. Wang Lin kemudian menetapkan fondasi baru bagi tubuhnya. Esensi air mengembun di dalam darah tubuhnya. Mulai saat itu, darah Wang Lin sendiri berubah menjadi pembawa esensi air, membuat esensi air bukan sekadar kekuatan tambahan, tetapi menjadi bagian mendasar dari tubuhnya. Setelah esensi air Wang Lin selesai, kekuatannya mengalami peningkatan besar. Saat sekitar 1.000 tentara iblis hijau mengepungnya, Wang Lin tidak panik. Ia justru mengumpulkan seluruh 10.000 cairan korupsi yang dimurnikan yang telah menghitamkan Laut Pil menjadi satu tetes, lalu menghancurkannya. Akibatnya, cairan hitam menyebar dan membentuk lautan korosif yang sangat mengerikan. Para kultivator berjubah hijau yang terkena cairan tersebut langsung mengalami berbagai efek mematikan. Tubuh mereka terkorosi, darah mereka keluar, tubuh mereka mengering, bahkan jiwa asal mereka hancur. Dalam waktu singkat, hampir seluruh pasukan yang mengepung Wang Lin musnah. Wang Lin kemudian menyerap kembali cairan hitam dari mayat-mayat tersebut ke dalam tubuhnya. Setelah berjalan beberapa langkah, ia menatap ke arah tempat wanita pemegang kompas berada. Wanita itu sangat ketakutan, karena seluruh titik hijau yang mengepung Wang Lin telah menghilang. Ia segera memerintahkan seluruh tentara iblis hijau di Laut Pil untuk mengejar Wang Lin, karena 10.000 cairan yang dimurnikan telah direbut olehnya.
Wanita itu bahkan menggunakan darahnya untuk memperkuat perintah melalui kompas, yang ternyata merupakan pusat dari pembatasan yang menyegel seluruh Laut Pil. Namun Wang Lin sudah memahami bahwa penyegelan Laut Pil bukanlah sesuatu yang sederhana. Ia menyadari bahwa ada seseorang yang sengaja mengganggu seluruh mantra ramalan di wilayah tersebut, bukan hanya merintangi dirinya. Wang Lin memperkirakan bahwa akan terjadi kekacauan besar. Ia kemudian menggunakan Dao Mata Jiwa untuk mencoba meramalkan masa depan melalui jiwa kecil yang terbentuk dari Dao tersebut. Namun, ramalannya kembali diganggu oleh kekuatan eksternal. Ini semakin memperkuat kecurigaannya bahwa ada pihak yang secara khusus mengacaukan semua teknik ramalan di wilayah tersebut. Saat mendekati sisi benua banteng surgawi, Wang Lin menemukan bahwa pembengkokan ruang hanya dapat digunakan untuk bergerak di dalam Laut Pil dan tidak dapat digunakan untuk keluar dari wilayah tersebut. Bukannya khawatir, Wang Lin justru sangat tertarik. Ia menyadari bahwa pembatasan kuno di sekitar Laut Pil sangat misterius dan bisa menjadi sumber peningkatan bagi esensi pembatasannya. Wang Lin memang memiliki pemahaman mendalam mengenai pembatasan, sehingga semakin kuat dan kuno suatu pembatasan yang dia temui, semakin besar manfaatnya. Ia bahkan berniat memurnikan dan menyerap pembatasan Laut Pil ke dalam esensi pembatasannya sendiri. Kemudian beberapa pengintai tentara iblis hijau muncul. Wang Lin menggunakan api ethereal untuk pertama kalinya di benua astral abadi. Api hitam tersebut dipicu oleh niat membunuh para pengintai dan tidak dapat dipadamkan oleh air laut. Lebih dari selusin pengintai langsung terbakar dan mati. Saat hendak mempelajari pembatasan Laut Pil, Wang Lin tiba-tiba merasakan aura yang sangat dikenalnya. Ia mengubah arah dan menemukan 3 orang yang sedang berada dalam situasi kritis. Jenderal Macan Putih, Jenderal Burung Vermilion, dan Jenderal Kura-Kura Hitam. Ketiganya adalah mantan 4 jenderal besar 7 Dao Sekte. Setelah keluar dari dunia gua bertahun-tahun lalu, mereka kembali dan menemukan bahwa 7 Dao Sekte sudah tidak ada. Mereka kemudian memilih hidup sebagai kultivator nakal di Laut Pil. Mereka sebenarnya sudah berada di akhir masa hidup dan hanya ingin menjalani sisa kehidupan dengan tenang. Mereka bahkan memiliki rencana untuk menemukan beberapa junior berbakat dan mewariskan Dao mereka. Namun invasi benua iblis hijau menghancurkan kehidupan damai mereka. Burung Vermilion dan Kura-Kura Hitam terluka parah, sedangkan Macan Putih yang paling sedikit terluka membawa keduanya melarikan diri. Mereka dikejar oleh 2 kultivator kuat dari pihak benua iblis hijau. Seorang pemuda berwajah seperti Gio Putih, yang menggunakan kipas dan memiliki kekuatan mengerikan, dan kultivator bernama Qian, yang memiliki tatapan kejam dan bahkan berniat menjadikan Macan Putih sebagai boneka. Pemuda berwajah Gio Putih juga mencoba membujuk mereka untuk bergabung dengan sekte Wuji agar terhindar dari kematian. Karena sadar bahwa mereka hampir tidak mungkin melarikan diri, Macan Putih berhenti melarikan diri dan memilih menghadapi musuh. Ia mengungkapkan identitasnya. Macan Putih adalah salah satu dari 4 jenderal besar 7 Dao Sekte. Burung Vermilion kemudian mengungkapkan dirinya sebagai Jenderal Burung Vermilion, sementara Kura-Kura Hitam juga mengungkapkan identitasnya sebagai Jenderal Kura-Kura Hitam. Pemuda berwajah Gio Putih awalnya tidak mengenal 7 Dao Sekte. Namun Qian pernah melihat nama sekte tersebut dalam catatan penyelidikan benua banteng surgawi. Mereka kemudian menyebut penguasa surgawi 7 warna, mantan pemimpin 7 Dao Sekte. Mendengar nama itu, Macan Putih, Burung Vermilion, dan Kura-Kura Hitam terdiam karena memiliki kenangan rumit terhadap masa lalu mereka. Namun Macan Putih kemudian mengatakan sesuatu yang membuat kedua musuh mereka tertarik. Meskipun penguasa surgawi 7 warna telah mati, masih ada 1 orang dari 7 Dao Sekte yang tersisa. Jika orang itu muncul, menurut Macan Putih, dia akan segera menjadi terkenal di seluruh benua astral abadi. Pemuda berwajah Gio Putih menertawakan pernyataan tersebut. Ia mengira Macan Putih hanya membual dan bahkan menyebut beberapa nama terkenal sebagai kemungkinan orang yang dimaksud. Namun Macan Putih tetap yakin. Dan tepat ketika mereka berdua hendak menyerang ketiga jenderal tersebut sampai mati, suara dingin tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Itu lucu. Wang Lin muncul dari Laut Pil tepat ketika Macan Putih, Burung Vermilion, dan Kura-Kura Hitam berada dalam bahaya. Ketiganya sangat terkejut karena tidak menyangka akan bertemu Wang Lin di tempat seperti ini. Wang Lin menyapa mereka sebentar, lalu menghadapi 2 kultivator benua iblis hijau yang mengejar mereka. Kultivator bernama Qian meremehkan Wang Lin karena menganggap kultivasinya hanya puncak spirit fight. Ia langsung menyerang. Namun pemuda berwajah seperti Gio Putih justru merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Ia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan aura darah dan jiwa orang-orang yang telah dibunuh. Saat melihat Wang Lin,
Ia melihat ribuan jiwa penuh kebencian mengelilinginya, serta jejak para kultivator benua iblis hijau yang telah dibunuh Wang Lin. Pemuda itu langsung menyadari bahwa Wang Lin sangat berbahaya dan melarikan diri tanpa memperingatkan Qian. Qian akhirnya menyadari bahaya ketika boneka Yi Si muncul. Yi Si memiliki kekuatan yang setara dengan Void Tribulan tahap awal, sehingga Qian sama sekali bukan tandingannya. Ia mencoba melarikan diri, tetapi Yi Si mengejarnya dan membunuhnya di dalam kabut hitam. Pemuda berwajah giok putih menggunakan kipasnya. Dari kipas itu muncul ilusi 10.000 kuda yang menyerang tangan raksasa yang dibentuk Wang Lin dari air laut pil. Kedua kekuatan bertabrakan dan menghasilkan pusaran laut yang sangat besar. Pemuda tersebut akhirnya berhasil menggunakan pembatasan laut pil untuk berteleportasi dan kembali ke sisi benua iblis hijau. Namun ia terluka dan ketakutan. Ia segera melaporkan bahwa Qian kemungkinan besar sudah mati. Ada seorang kultivator bernama Wang Lin di benua banteng surgawi. Wang Lin memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat dari kultivasinya. Wanita pemegang kompas kemudian mengungkapkan bahwa masalah Wang Lin telah dilaporkan kepada sekte. 3 leluhur benua iblis hijau telah mengirim seseorang bernama Void Cloud. Void Cloud adalah salah satu dari 4 jenius besar benua timur. Ia memiliki status yang sangat tinggi di benua iblis hijau. Tidak terikat pada satu sekte. 3 sekte besar benua iblis hijau semuanya dapat dianggap sebagai sektenya. Dapat mempelajari mantra dari sekte manapun. Dan dianggap sebagai kakak senior bagi seluruh murid benua iblis hijau. Bahkan dikatakan bahwa Void Cloud pernah pergi ke benua utara dan bergabung dengan sekte milik Grand Empyrean Wu Feng untuk mempelajari Dao. Karena itu, pihak benua iblis hijau sangat yakin bahwa setelah Void Cloud datang, Wang Lin pasti akan mati. Lebih penting lagi, tujuan utama mereka tetap sama. Mengubah laut pil menjadi setengah pil surgawi untuk menghancurkan penghalang yang melindungi benua banteng surgawi, sehingga pasukan benua iblis hijau dapat masuk secara besar-besaran. Setelah membunuh Qian, Wang Lin terlebih dahulu mencari jiwanya. Ia kemudian menyegel jiwa asal Qian dan menyimpannya karena masih berguna baginya. Yi Si sebenarnya ingin melahap jiwa tersebut. Namun Wang Lin menatapnya dengan dingin dan memerintahkannya berhenti. Seiring kultivasi Wang Lin meningkat, kendalinya terhadap Yi Si juga semakin kuat. Yi Si akhirnya tunduk dan tidak berani melawan. Setelah itu Wang Lin berbicara dengan 3 teman lamanya. Macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Mereka sangat emosional karena akhirnya bertemu kembali dengannya setelah bertahun-tahun. Mereka kemudian menjelaskan situasi benua iblis hijau sedang melakukan invasi besar. Mereka telah menyegel laut pil. Sebagian besar kultivator benua banteng surgawi di dalam laut pil kemungkinan sudah dibantai. Tujuan mereka pasti bukan sekadar membunuh kultivator nakal. Perubahan di laut pil sengaja ditutupi agar sekte jiwa agung dan sekte Gui tidak segera mengetahui keadaan sebenarnya. Karena itu, mereka harus keluar dan mengirimkan berita kepada sekte-sekte tersebut. Wang Lin tidak membuang waktu. Ia menggunakan kekuatan air untuk membawa ketiga jenderal bergerak cepat melalui laut pil. Sepanjang perjalanan, mereka beberapa kali bertemu pasukan benua iblis hijau. Setiap kali bertemu, Wang Lin langsung menggunakan api ethereal untuk membunuh mereka. Namun semakin dekat ke benua banteng surgawi, jumlah kultivator benua iblis hijau justru semakin sedikit. Akhirnya tidak ada satupun yang muncul. Hal ini membuat Wang Lin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wang Lin dan 3 jenderal akhirnya keluar dari laut dan melayang di langit malam. Di depan mereka terlihat samar-samar benua banteng surgawi. Namun suasananya sangat aneh. Tidak ada bulan, langit sangat gelap, laut sangat sunyi, hanya suara ombak yang terdengar, dan samar-samar terdapat bau darah di udara. Wang Lin dan ketiga jenderal segera menyadari bahwa keadaan ini tidak normal. Kemungkinan besar benua iblis hijau sudah menyiapkan sesuatu di sekitar batas laut pil. Wang Lin kemudian mengambil keputusan untuk menyelidiki sendiri. Ia berkata kepada 3 jenderal agar melindunginya, lalu memusatkan seluruh perhatiannya pada pembatasan. Kemudian ia menekan tangan kanannya ke laut di bawah. Wang Lin meninggalkan sedikit indera ilahi di dalam laut pil tanpa mengubah permukaannya. Jejak ini sangat tersembunyi dan nantinya akan memiliki peran penting. Dengan esensi pembatasan, Wang Lin melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa maupun indera ilahi. Laut pil dikelilingi 7 lapisan kabut pembatasan. Ketujuh lapisan itu berbentuk seperti mangkuk terbalik yang menutupi seluruh laut pil.
Di atas lapisan ketujuh terdapat kompas ilusi, yang terhubung dengan pusat formasi di sisi lain Laut Pil. Wang Lin menyadari bahwa kompas tersebut kemungkinan merupakan pusat kendali formasi yang telah dibuat menjadi bentuk nyata di lokasi tertentu. Wang Lin sebenarnya tergoda untuk menyerap seluruh formasi karena pembatasan sekuat ini akan sangat membantu meningkatkan esensi pembatasannya. Namun, dia menahan diri dan memilih keluar terlebih dahulu. Dengan dua mata raksasa yang muncul di belakangnya, Wang Lin mulai melakukan deduksi. Lapisan 1-3 berhasil ditembus dengan membuat celah menggunakan garis darah. Lapisan 4-5, Wang Lin menggunakan semakin banyak garis darah untuk menemukan titik lemah kabut dan membentuk lubang yang bisa dilewati. Semakin dalam, pembatasannya semakin kompleks. Wang Lin memanfaatkan esensi pembatasannya sehingga mampu melihat bagian-bagian formasi seolah-olah seluruh pembatasan berhenti bergerak. Dengan metode ini, Wang Lin berhasil membuka jalan hingga lapisan kelima. Saat Wang Lin hampir menembus formasi lebih jauh, Laut Pil tiba-tiba terbelah. Sebuah bayangan pedang raksasa muncul dari dasar laut dan membelah Laut Pil sampai ke dasar. Kekuatan pedang tersebut sangat luar biasa. Kura-kura hitam segera mengenali karakteristik serangan itu. Lawannya bukan kultivator biasa. Dia adalah seorang kultivator yang secara ekstrim mengembangkan dao pedang. Dia tidak mengandalkan domain dunia. Seluruh keinginan dan tubuhnya telah menyatu dengan pedang. Dia bahkan memusnahkan berbagai emosi sehingga dirinya hampir sepenuhnya menganggap dirinya sebagai pedang. Kura-kura hitam menyadari bahwa benua iblis hijau memiliki seorang kultivator ekstrim yang sangat mengerikan. Wang Lin segera membawa macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam memasuki celah formasi. Bayangan pedang terus mengejarnya dan menghancurkan pembatasan. 3 lapisan pertama langsung runtuh. Lapisan keempat juga dihancurkan. Dengan satu serangan pedang, 4 lapisan pembatasan berhasil ditembus. Bahkan Wang Lin terkejut dengan kekuatan serangan tersebut. Meskipun yang dia rasakan hanya sisa tekanan pedang, Wang Lin dapat merasakan betapa dominannya kehendak pemilik pedang. Dia menyimpulkan bahwa orang tersebut pasti merupakan tokoh terkenal di benua iblis hijau. Lapisan ke-6 jauh lebih kuat karena hampir tidak memiliki celah. Wang Lin menggunakan esensi pembatasannya untuk membentuk jaring dari garis darah, kemudian secara paksa menerobos kabut lapisan ke-6 sambil membawa 3 teman lamanya. Pada saat itulah terdengar suara. Ford Cloud yang sederhana ini datang dari jauh. Mengapa rekan Taois terburu-buru pergi? Bayangan pedang yang sebelumnya menyerang Wang Lin berubah menjadi sosok manusia. Itulah Ford Cloud, salah satu dari 4 jenius benua timur. Namun, yang muncul bukan tubuh asli Ford Cloud. Itu adalah avatar yang terbentuk dari niat pedangnya, tetapi avatar tersebut mengandung sekitar 60% niat pedang Ford Cloud. Ciri-cirinya berwujud pemuda, penampilan sangat elegan dan tampan, ekspresinya sangat dingin, dan membawa pedang sepanjang 7 kaki. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang berasal dari dao pedangnya. Ford Cloud kemudian maju menuju lapisan kelima dan mengayunkan pedangnya. Satu tebasan berbentuk bulan sabit langsung menghancurkan lapisan kelima. Akibatnya, Ford Cloud akhirnya dapat melihat Wang Lin yang berambut putih di balik pembatasan. Wang Lin juga perlahan menoleh dan menatap Ford Cloud dengan dingin. Tatapan Wang Lin dan avatar Ford Cloud bertemu. Keduanya langsung menyadari bahwa lawan di hadapan mereka bukan kultivator biasa. Wang Lin membawa macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam menuju lapisan ke-6 lalu lapisan ke-7. Ford Cloud justru semakin tertarik kepada Wang Lin. Ford Cloud sebelumnya mengira hanya tokoh-tokoh tua tertentu dan Yun Yifeng yang layak menarik perhatiannya di benua banteng surgawi. Kini dia menemukan Wang Lin yang memiliki tatapan dingin dan aura pembunuh yang sangat kuat. Ford Cloud langsung menganggap Wang Lin sebagai lawan yang menarik. Setelah menembus lapisan ke-6, Wang Lin hanya perlu melewati lapisan ke-7 untuk keluar dari Laut Pil. Masalahnya, lapisan ke-7 adalah lapisan paling padat. Wang Lin tidak mampu menemukan celah dalam waktu singkat. Sementara itu, Ford Cloud terus mendekat dari belakang. Wang Lin kemudian menggunakan metode ekstrim. Esensi pembatasan, gunakan esensi untuk memasuki pembatasan. Dua mata raksasa di belakangnya runtuh dan berubah menjadi garis-garis darah yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis tersebut menyerang lapisan ke-7 untuk mencari jalan keluar. Namun pada saat yang sama, Ford Cloud menghancurkan lapisan ke-6 dan mengirimkan serangan pedang yang sangat kuat ke arah Wang Lin. Untuk menghadapi serangan Ford Cloud,
Wang Lin menggunakan 3 sumber kekuatan sekaligus. Pertama, tubuh sejati esensi Wang Lin mengeluarkan telapak tangan raksasa. Kedua, tubuh sejati esensi api juga mengeluarkan telapak tangan api. Ketiga, indera ilahi yang sebelumnya Wang Lin tinggalkan di Laut Pil menerima perintahnya. Laut yang terbelah kemudian berubah menjadi telapak tangan raksasa dari air laut. Dengan demikian muncul telapak Wang Lin, telapak esensi api, dan telapak esensi air. Ketiganya menyerang Void Cloud dan energi pedangnya dari arah berbeda. Ini adalah salah satu bagian paling penting dalam perkembangan kekuatan Wang Lin. Ketika esensi air dan esensi api bertemu, terjadi fenomena yang bahkan tidak Wang Lin perkirakan. Air dan api tidak saling menghancurkan. Sebaliknya, keduanya menyatu. Dari perpaduan tersebut lahirlah esensi gas. Esensi gas jauh lebih berharga daripada satu esensi biasa. Prinsipnya, esensi air ditambah esensi api jadilah esensi gas. Ini merupakan esensi yang sangat sulit diperoleh. Seseorang harus terlebih dahulu menguasai esensi air dan api, lalu mampu membuat keduanya menyatu secara sempurna. Hasilnya sangat kuat. Untuk pertama kalinya, energi pedang Void Cloud benar-benar runtuh akibat benturan tersebut. Gelombang kejut menyebar ke segala arah. Wang Lin memanfaatkan momentum itu untuk membawa 3 Jenderal 7 Dao Sekte menuju lapisan ke-7. Ketika Void Cloud mengalami guncangan akibat benturan esensi air dan api, Wang Lin langsung memanfaatkan kesempatan. Boneka Yi Si muncul. Serangannya sangat tiba-tiba. Yi Si langsung mendekati Void Cloud dan mencoba menangkapnya. Void Cloud terpaksa menggunakan darahnya sendiri untuk menghasilkan energi pedang berwarna darah. Serangan tersebut berhasil memotong lengan kanan Yi Si. Tetapi lengan yang terpotong tidak sia-sia. Lengan itu berubah menjadi 5 untaian gas hitam dan memasuki tubuh Void Cloud. Gas hitam tersebut mengandung niat membunuh yang sangat kuat, yaitu kekuatan Dao kuno. Kekuatan yang sulit dibersihkan dari tubuh. Akibatnya, Void Cloud terluka. Setelah berhasil melukai Void Cloud, Wang Lin tidak melanjutkan pertarungan. Dia membawa macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam melewati lapisan ke-7 dan akhirnya keluar dari Laut Pil. Sebelum pergi, Wang Lin mengatakan kepada Void Cloud bahwa mereka pasti akan bertemu lagi. Void Cloud juga tidak menganggap masalah ini selesai. Dia bahkan berkata bahwa jika Wang Lin kembali berhadapan dengannya, Wang Lin akan menjadi tungku pedangnya. Namun Void Cloud sendiri terluka dan harus tetap tinggal untuk menyelesaikan tugas utamanya. Mengubah Laut Pil menjadi setengah pil surgawi. Setelah Wang Lin keluar, terungkap bahwa tidak ada lagi kultivator benua banteng surgawi yang tersisa di Laut Pil. Seluruh Laut Pil telah sepenuhnya jatuh ke tangan benua iblis hijau. Ini menunjukkan bahwa tujuan mereka jauh lebih besar daripada sekadar pembantaian. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan penghalang benua banteng surgawi. Setelah keluar puluhan ribu kilometer dari Laut Pil, Wang Lin meminta macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam pergi menuju sekte Guiyi. Alasannya, sekte Guiyi lebih dekat. Mereka harus segera melaporkan invasi benua iblis hijau. Wang Lin sendiri akan menghubungi sekte Jiwa Agung. Wang Lin kemudian menggunakan giok pesan milik internal sekte Jiwa Agung untuk mengirim informasi. Barulah macan putih dan 2 rekannya mengetahui bahwa Wang Lin telah bergabung dengan sekte Jiwa Agung dan menjadi seorang tetua. Mereka bertiga tidak banyak berkata-kata, tetapi mereka mengingat bantuan Wang Lin, baik di dunia gua maupun sekarang. Akhirnya mereka berpisah. Setelah susah payah keluar dari Laut Pil, Wang Lin seharusnya pergi bersama 3 jenderal tersebut. Namun dia tidak melakukannya. Setelah mereka pergi, Wang Lin menatap kembali Laut Pil. Niat membunuh muncul di matanya. Dia merasa bahwa sejak tiba di benua astral abadi, belum pernah dia mengalami kerugian sebesar ini. Terutama karena boneka Yi Si kehilangan 1 lengan, dan Wang Lin sendiri terluka. Void Cloud berhasil melukainya. Dan yang paling penting, Void Cloud menjadi ancaman besar yang tidak boleh dibiarkan berkembang. Wang Lin kemudian mengambil keputusan. Dia akan kembali untuk membunuh Void Cloud. Ini bukan keputusan impulsif. Wang Lin menyadari satu hal penting, Void Cloud mungkin tidak akan menyangka bahwa Wang Lin akan kembali setelah susah payah melarikan diri. Justru karena itulah Wang Lin merasa memiliki peluang untuk melakukan serangan balik. Wang Lin memahami bahwa untuk membunuh Void Cloud, dia tidak cukup hanya menyerangnya secara langsung.
Ada satu benda yang harus dia kuasai, yaitu kompas yang mengendalikan formasi Laut Pil. Kompas tersebut merupakan pusat kendali pembatasan Laut Pil. Selama kompas berada di tangan pihak benua iblis hijau, Laut Pil tetap tersegel. Pergerakan mereka dapat dikendalikan, dan pasukan iblis hijau dapat dikerahkan dengan cepat. Ford Cloud mempunyai keuntungan besar di dalam formasi. Karena itu Wang Lin menetapkan rencana. Rebut kompas, hancurkan kendali formasi, dan manfaatkan situasi untuk membunuh Ford Cloud. Wang Lin menyembunyikan auranya dan menggunakan pembengkokan ruang untuk kembali ke sisi benua iblis hijau. Karena memiliki esensi pembatasan, Wang Lin mampu menyamarkan dirinya dengan batasan Laut Pil sehingga sulit dideteksi. Wang Lin melihat jumlah kultivator benua iblis hijau yang sangat banyak, mencapai puluhan ribu. Kebanyakan berada di langkah kedua, tetapi terdapat pula banyak kultivator langkah ketiga dan bahkan Arcane Fate. Mereka membawa berbagai harta raksasa untuk perang dan pembantaian. Salah satunya adalah drum hitam raksasa berukuran sekitar 1000 kaki yang dibawa hampir 100 kultivator dan menyimpan seorang kultivator di dalamnya. Wang Lin menyadari bahwa benua iblis hijau jelas sedang mempersiapkan invasi besar terhadap benua banteng surgawi. Dengan menyatu ke dalam lapisan ketujuh batasan, Wang Lin akhirnya menemukan 3 bendera yang menjadi bagian penting dari formasi. Di bawahnya terdapat wanita yang mengendalikan kompas pusat formasi, dan pemuda berwajah seperti Gio putih yang sebelumnya melarikan diri dari Wang Lin, serta sekitar 100 kultivator berjubah hijau. Wang Lin menyimpulkan bahwa kompas adalah kunci utama formasi. Jika dia berhasil mengambil kompas, keberadaannya di Laut Pil tidak mudah diketahui. Dia bisa menggunakan kompas untuk menemukan Ford Cloud, lalu membunuh Ford Cloud dan melarikan diri. Wang Lin sadar bahwa jika dia muncul secara langsung, seluruh kultivator di bawah akan mengetahui keberadaannya, wanita tersebut dapat segera mengirim informasi, dan seluruh pasukan benua iblis hijau akan mengejarnya. Karena itu dia memilih penyusupan daripada pertarungan frontal. Tiba-tiba Laut Pil mulai berguncang hebat. 9 pusaran raksasa muncul di berbagai tempat. Wanita tersebut menyadari bahwa Ford Cloud telah mulai bekerja. Tujuan akhirnya adalah memperbaiki seluruh Laut Pil menjadi pil setengah surgawi, yang kemudian dapat digunakan untuk menghancurkan penghalang benua banteng surgawi. Ini menunjukkan bahwa ancaman benua iblis hijau jauh lebih besar daripada sekadar membunuh para kultivator di Laut Pil. Sekelompok lebih dari selusin tentara iblis hijau kembali dari Laut Pil. Wang Lin memanfaatkan kesempatan tersebut. Dia berubah menjadi seutas asap dan diam-diam memasuki telinga salah satu kultivator. Kultivator tersebut kemudian kembali ke kelompoknya dan berjalan menuju wanita pengendali kompas. Wang Lin sebenarnya sedang mengendalikan tubuh kultivator tersebut dari dalam. Namun, saat Wang Lin masuk, kompas bergetar. Wanita itu langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Wanita tersebut menyimpulkan, ada kultivator yang berhasil menyusup ke Laut Pil. Dia tidak bisa menemukan lokasi orang itu secara langsung, sehingga meminta kakak Zhao, yaitu pemuda berwajah seperti Gio putih, untuk membantunya. Zhao meletakkan tangan di punggung wanita tersebut. Wanita itu kemudian menggunakan teknik yang diajarkan gurunya untuk menelusuri informasi kompas. Tujuannya adalah mengetahui apa yang menyebabkan kompas memberikan peringatan. Yang paling penting adalah, wanita itu sama sekali tidak menyadari bahwa kelompok tentara iblis hijau yang baru saja kembali sudah berada di bawah pengaruh Wang Lin. Mereka semakin dekat dengan 3 bendera. Dan di dalam tubuh mereka telah tersembunyi niat membunuh Wang Lin.